Pada video kali ini kita akan membahas mengenai memo dan anotasi. Keduanya merupakan bentuk dari notes terhadap materi atau file yang kita miliki. Perbedaannya adalah memo adalah fungsi untuk mencatat ide, kemudian interpretasi atau pemahaman mengenai materi dalam suatu proyek yang Anda miliki. Nah, namun berbeda dengan anotasi, anotasi adalah catatan untuk, menandai bagian yang misalkan tidak Anda, mengerti dan kemudian nanti akan kembali lagi. Jadi seperti catatan atau coretan di margin kertas atau buku Anda. Nah, anotasi memungkinkan Anda untuk merekam komentar, pengingat, atau pengamatan mengenai konten tertentu di suatu sumber atau di notes. Dan nanti anotasi juga terdapat di file tersebut, jadi berupa highlights. Nah, nanti ketika diklik akan muncul catatan yang telah Anda buat. Nah, berbeda dengan memo, memo terpisah dari file atau sumber yang Anda miliki. Sehingga memo juga bisa dibuat untuk hal yang tidak terhubung atau tidak terkait mengenai informasi dalam suatu sumber, melainkan informasi mengenai proyek, misalkan progres yang sudah dilakukan. Nah, untuk lebih lanjut kita akan praktik bagaimana cara membuat memo dan anotasi. Baik, di sisi kiri kita akan melihat notes. Nah, di notes itu terdapat memo dan anotasi. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai memo. Jadi memo itu bisa berupa catatan mengenai literatur atau progress report atau memo dari suatu tim. Nah, kita dapat membuat grup memo seperti yang ada di sini dengan mengklik tab memos, kemudian new folder. Misalkan kita mengenai folder memo mengenai peraturan. Kemudian klik OK, sehingga nanti akan muncul folder memo terkait dengan peraturan. Misalnya. Nah, setelah kita membuat folder-folder yang telah kita buat, kita coba melihat ke publikasi literatur yang kita punya. Misalkan kita akan membuat memo dari Altieri tahun 99. Ketika kita membuka Altieri, misalkan kita membuat catatan atau memo mengenai Altieri tersebut. Kita klik folder literatur, kemudian klik kanan dan new memo. Misalkan kita berikan nama Altieri tahun 99. Kemudian kita juga bisa memberikan warna, kemudian kita klasifikasikan file ini dalam file classification. Biasanya kita klasifikasikan cukup di memo saja. Klik OK. Kemudian kita akan punya memo mengenai Altieri. Silakan kita membuat catatan. Studi ini hanya membahas mengenai keragaman di perkebunan
saja, tidak membahas keragaman di hutan, misalnya. Setelah kita mempunyai memo, kita juga dapat melinkkan memo tersebut ke literatur yang kita tadi bahas. Kita kembali ke literatur yang kita punya, Altieri, kemudian memo link. Ini ada 2 pilihan, ada link to new memo jika kita akan membuat memo baru, atau kita akan melingkan dengan memo yang sudah ada. Karena kita sudah membuatnya, kita akan ke existing memo, kita lihat di literatur, kemudian Altieri, klik OK. Nah, hal ini akan memudahkan Anda untuk mengetahui di mana memonya, sehingga kita bisa klik kanan, kemudian memo link, dan open link memo. Kita akan melihat dari memo dari suatu publikasi. Kemudian kalau kita lihat di Altieri, kita akan melihat icon bahwa memo tersebut terlink ke Altieri 99. Kita akan bisa melihat Altieri. Itu adalah memo yang bisa kita buat untuk suatu literatur. Namun kita juga ada beberapa fungsi selain hal tersebut. Misalkan kita bisa membuat atau menyimpan query dari Altier tersebut. Baik, setelah kita mempunyai word cloud atau word query, kita bisa mengcopy word query ini ke dalam memo. Kita klik kanan, kemudian copy. Nah, jika kita melihat tanda seperti ini, berarti memonya tidak bisa diedit, sehingga kita harus membuka editnya. Edit, kemudian kita dapat memindahkan tadi word query yang telah kita buat sebelumnya. Baik, setelah kita memahami bagaimana cara membuat query, membuat memo dan cara penggunaannya, kita beralih ke anotasi. Namun sebelumnya, word query nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Untuk anotasi, kita akan membuat anotasi misalkan di file yang sama, misalkan ini. Misalkan kita setelah membaca, kita ada beberapa term atau istilah yang tidak kita pahami. Misalkan di sini ada noxious chemical. Nah, kita blok, kemudian kita klik kanan dan new annotation. Nah, di sini kita misalkan cari pengertiannya. Nah, hal yang berbeda dengan memo adalah ketika kita membuat anotasi, kita akan melihat tanda biru tersebut. Misalkan kita membuat anotasi selanjutnya, misalkan di sini
dari tahun 1994. Kita ingin tahu atau kita perlu mendownload dari publikasi tersebut. Kita klik kanan, kemudian klik anotasi, download publikasi tersebut. Nah, di sini nanti terlihat kalau anotasi yang kita punya di Altieri itu ada 2, jadi ada numbering-nya, item 1, item 2. Nah, semuanya bisa dilihat di folder anotasi. Nah, dan ini adalah yang tadi kita bisa klik, kemudian misalkan sudah berhasil download, dan juga bisa update yang sudah di-download. Selain kita dapat membuat anotasi dan memo, kita juga dapat melingkan bagian di suatu publikasi dalam kata-kata yang ada di memo. Seperti misalkan ini di hutan. Nah, ternyata di Altieri kita misalkan ada 1 atau 2 kalimat yang terkait dengan hutan. Misalkan kita anggap ini adalah bagian dari pembahasan kenapa hutan tidak dibahas misalkan. Nah, kita bisa mengkopinya kalimat ini. Nah, namun untuk meringkas tadi kalimat yang kita ingin copy ke dalam memo, daripada kita membuat seperti ini, tidak ringkas, kita dapat membuatnya menjadi hyperlink, seperti hyperlink. Kita klik bagian atau kata mana yang terkait dengan tadi. Kemudian kita lock, kemudian klik kanan, paste as see also link. Nah, jadi kita akan melihat di hutan ini terkait dengan Altieri ini. Ketika kita link, kita langsung berada di bagian yang kita tadi copy. Itu adalah salah satu juga fungsi dari memo. Baik, dalam video kali ini kita sudah mempelajari bagaimana menggunakan fitur memo, anotasi, dan melingkan antara dua fungsi ini pada file yang kita baca atau kita coba analisis. Sekian dari video kali ini, kita akan membahas topik selanjutnya.